Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Sholawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama dulu sebelum belajar. Oke, langsung saja dipimpin oleh Maulia. Dipersilakan maju ke depan. Sini, Maulia. Iya. Sikap berdoa. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum Pak lanjutkan ke materi selanjutnya, alangkah baiknya anak-anak mendengarkan penjelasan dari Pak dulu ya. Nah, hari ini kita bakalan mempelajari mata pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, materinya itu tentang puisi. Baiklah, sekarang Pak bakalan jelasin terkait materi puisi tadi. Nah, jadi di sini puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsur seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Nah, kenapa sih di dalam puisi itu harus ada yang namanya unsur-unsur seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait? Nah, karena pada dasarnya jika kalau tidak ada kelima unsur tersebut, maka puisi tidak bakalan berjalan dengan lancar dan baik. Nah, lanjut lagi. Dan puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama nada, susunan kata, dan kata-kata kiasan, dan juga kesan panca indera dan juga perasaan. Nah, puisi itu sendiri juga bisa dikatakan sebagai ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bumi di dalamnya serta berupa pengalaman imajinatif. Gitu ya. Jadi intinya di sini, jika kalian ingin mempelajari yang namanya sebuah puisi, pasti kalian harus dapat mengetahui kelima unsur tadi. Seperti halnya irama, mantra, rima, baris, dan juga bait. Ingat ya. Jika misalnya ada pertanyaan mengatakan sebutkan 5 unsur-unsur dalam puisi. Nah, kalian tinggal jawab itu, gitu ya. Nah, kali ini Pak udah membawakan sebuah buku panduan atau di dalamnya itu ada puisi yang bakalan kalian baca masing-masing. Nah, karena di sini kita tidak memiliki papan, maka dari itu Pak membawakan buku paket ini buat kalian pelajari di rumah masing-masing. Oke, silakan. Langsung buka ya, halaman 10. Iya, sudah. Nah, jadi di situ udah tertera
bacaan puisi ataupun materi tentang puisi. Nah, jadi di sini dengerin sini semuanya. Pak bakalan berikan contoh kepada anak-anak cara membaca puisi dengan menggunakan 5 unsur tadi. Siapa yang tahu unsur yang pertama tadi apa? Irama, rima, baris, bait, dan apa yang satunya? Mantra. Itu ya. Ya. Nah, sekarang Pak bakalan bacakan puisi seperti yang ada di dalam buku. Puisi yang berjudul Diponegoro. Dengerin sini ya. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang, tak berpaling. Sekali berarti sudah ikut mati. Nah, itulah contoh bacaan puisinya. Jadi di sini udah termaksud 5 bagian dari unsur-unsur tadi. Seperti halnya yang pertama, irama. Irama di sini dalam artiannya itu seperti kayak ungkapan lisan, nada tinggi naiknya suatu nada yang diungkapkan oleh pembaca puisi tersebut. Jadi di dalam puisi itu harus ada yang namanya irama. Nah, irama tadi seperti naik tingginya suatu nada. Nah, Pak contohin bagian iramanya. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Gitu ya. Itu bagian irama. Sedangkan kalau untuk barisnya ialah penjedaan saat kita membaca. Kayak gini. Di masa pembangunan ini. Kayak jeda. Ngasih jeda pada tiap-tiap bacaannya. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk bait, pemberhentian sejenapnya dan berpindah ke bait berikutnya. Kalau untuk mantra, persembunyian bacaan. Ulangi, mantra itu ialah persembunyian saat seorang membaca puisi, menyembunyikan suaranya dari naik sampai turun ke bawah. Kayak gini. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Jadi pas naik turun lagi. Seperti itulah yang dimaksud dengan mantra. Sekarang bagian yang terakhir, barisnya. Gitu ya. Penjedaan seperti tadi yang Pak jelasin. Baiklah, tadi Pak udah jelaskan terkait dengan masalah puisi tersebut. Nah, sekarang satu orang dari teman ataupun anak-anak sekalian bakalan membacakan puisi yang berjudul tentang lingkungan sekolah. Oke, dipersilakan kepada Maulia maju ke depan. Dengarin baik-baik ya. Maulia, besarin dari irama, gerakan badan segala macam. Ayo, ya, mulai. Siang ini matahari bersinar, tidak terlalu terik. Angin bertiup sepoi-sepoi, udara terasa sejuk. Oke, tepuk tangan untuk Maulia. Tepuk tangan untuk Maulia semuanya. Ya. Nah, baiklah. Tadi udah dibacakan sama Maulia tentang puisi yang berjudul apa tadi? Lingkungan. Iya, lingkungan sekitar kita ataupun lingkungan di sekolah, gitu ya. Baiklah. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya yang bakal ditugaskan sama Pak di rumah masing-masing. Nah, sebelum itu, Pak
Pak ingin bertanya satu persatu kepada anak-anak semua tentang puisi tadi. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan puisi tadi? Siapa yang tahu? Malia? Ada yang tahu puisi apa tadi? Apa? Siapa yang tahu? Nah, ulangi soal tentang unsurnya. 5 unsur yang ada dalam puisi. Yang pertama apa tadi? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Irama. Apalagi? Ayo. Iya, bait, baris. Apalagi? Mantra. Apalagi yang terakhir? Apa? Iya. Coba ulangi, lengkapi semuanya sama-sama. Yang pertama irama, yang kedua bait, yang ketiga baris, mantra, rima. Oke, berarti apa yang Pak jelasin tadi kalian udah pahami semua ya? Iya. Nah, baiklah. Sekarang Pak bakalan ngasih tugas kepada anak-anak sekalian tentang puisi. Nah, tugasnya kalian nanti ada dalam buku di halaman 12. Nah, jadi kalian bakalan membacakan ataupun menulis puisi yang ada di dalam buku itu masing-masing. Gitu ya. Itu tugasnya nanti. Us, apa tugasnya nanti, Us? Menulis puisi. apa, Ija? Menulis apa tadi? Menulis puisi. Iya, jadi tugasnya menulis puisi, gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, Pak bakalan absen satu persatu dulu. Dengerin absennya ya. Ija, Pak. Ainun, Hadir, Pak. Maulia, Hadir, Pak. Us. Hadir, Pak. Iya, berarti semuanya hadir ya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, jelas? Iya. Sebelum kita menutupnya, kita tepuk semangat dulu. Ayo. Semuanya tutup buku dulu. Tepuk semangat dulu. Nih, Pak contohin dulu, tepuk selamat pagi. Pagi. Coba tepuk semangat. Nah, jadi gini. Semangat pagi. Coba 1, 2, 3. Ya, tepuk semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Tepuk tangan. Nah, baiklah. Sekarang satu orang pimpin doa ya. Ayo, mau pimpin doa dulu. Sikaplah doa. Sebelum pulang, mari kita sama-sama membaca doa. Doa selesai. Nah, alhamdulillah sekarang kita sampai di ujung pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya Pak mohon maaf. Bila ada kata-kata Pak yang salah, mohon dimaafkan bersama-sama. Sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.